Kalau Bandung, Tokopedia bebas ongkir bebas. Nah, yakin paling murah. Tokopedia. Halo guys, kenalin ini istri saya namanya Windy. Windy adalah pengguna Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Sebenarnya dulu dia pengennya pakai Z Flip 3, tapi saya bilang kurang cocok, baterainya kecil, pemakaian dia berat, nanti harus sering cas. Jadinya selama setahun terakhir Windy pakai Z Fold 3 aja, karena pengen ganti suasana, pengen pakai HP lipat aja. Tapi tetap, sepanjang tahun dia kode-kode kalau Z Flip cakep. Apalagi pas nonton drakor, waduh! Tiap artisnya keluarin Z Flip pasti bilang HP-nya lucu. Jadi pas Samsung akhirnya nge-launching Samsung Galaxy Z Flip 4 5G baru dengan upgrade gede di bagian baterai dan efisiensi daya, saya happy banget. Saya langsung kasih HP-nya ke Windy buat dia pakai dan catat pengalamannya biar bisa saya ceritain di review. Mayan, akhirnya kode dari istri terpecahkan dan dia bisa sekalian bantu nge-review si HP. Tapi yang dia ceritain banyakan soal desain sih. Wajar lah ya. Kesan pertama jelas soal bentuk HP-nya yang imut-imut cute gini. Lebih kecil, ringkes, compact. Bentuk yang hemat space gini nggak cuma nyaman dipegang di tangan ya. Dia juga lebih enak buat masuk tas, terutama tas cewek yang saya nggak ngerti ini bisa diisi apa saking kecilnya. Dulu kalau kondangan, fold-nya malah seringan dititipin ke tas tangan saya karena bisa muat banyak ya, sampai ini botol minum aja bisa masuk. Jadi dari ukuran Z Flip jelas lebih cocok buat Windy. Soal warna pun ini nggak kalah penting buat dia. Varian yang lagi kita bahas sekarang masuk ke seri Bespoke yang warnanya kombinasi. Di Indonesia ada 5 pilihan ya, dan unit yang kita bahas sekarang kombinasi warnanya merah putih dengan frame gold. Waktu itu pas lagi milih, si Windy lumayan lama sih mikirnya. Pilihannya cakep-cakep soalnya, serasa milih baju ini. Kalau merah putih ini kesannya mewah, pakai frame gold yang mengkilat soalnya. Bersih kinclong juga kacanya, karena dia glossy. Tapi sebenarnya dia bingung sih, dia juga demen sama warna standar yang polos kayak pink gold sama Bora purple. Feel-nya tuh lebih cute gitu. Finishingnya matte lagi kan, dan warnanya juga lagi hits. Ujung-ujungnya dia pilih yang warna merah putih karena berasa beda aja. Sama pakai HP yang warnanya merah putih, kayak bendera Indonesia, kayak keren aja gitu. Saya juga ada bilangin ke dia kalau dia pengen ganti suasana, tinggal pakein casing aja. Di pasaran banyak casing lucu kok. Dari kemarin dia udah langsung nyari. Casing pertama sih yang paling basic aja, yang bening gini. Katanya nanti pengen ditempel stiker-stiker kayak yang dia lihat di IG gitu. Kalau kita dengar brand Infinix, pastinya kalian semua terpikir sama kayak saya nih. Wah, ini smartphone mid-range cakep-cakep nih. Atau smartphone sejutaan, bagus tuh. Kayaknya hampir nggak pernah dengar kata-kata flagship dari brand Infinix. Pada penasaran juga kan, kok Infinix nggak pernah ngeluarin seri smartphone high-end atau flagship? Nah, udah dijawab nih sama Infinix. Kali ini ngeluarin smartphone flagship, tapi tetap hadir dengan harga yang terjangkau. Ini dia Infinix Zero Ultra. Kalian hampir nggak pernah tahu kan kalau ada smartphone yang menggunakan 180 watt untuk pengecasan baterainya. Atau smartphone yang menggunakan 200 megapiksel di kameranya. Ya ini, ada semua di Infinix Zero Ultra. Gila kan? Tapi saya paling penasaran sama kecepatan ngecasnya sih. Anyway, kita lihat dulu paketan penjualannya ya. Di boxnya seperti khas dari Infinix, selalu menjelaskan keterangan singkat HP-nya di sini nih. Seperti penjelasan mengenai 180 watt Thunder Charge hingga ke penjelasan RAM-nya. Di bagian belakangnya juga kita dikasih penjelasan tentang spek singkat dari smartphone ini. Saat kita buka boxnya yang Berani nggak gua tantang lu pakai outfit warna pink dari atas sampai bawah? Kalau berani gua kasih iPhone 13 ini. Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Nah, kali ini Gadget Max mau unboxing lagi smartphone spesial banget, murah tapi lengkap. Harganya 850.000 dan kita lihat aja langsung ya apa HP-nya dan gimana kondisi dari smartphone-nya, layak apa tidak dibeli di tahun 2022 ini. Dan spesialnya kita langsung aja unboxing aja ya. Kita lihat speknya, ntar kita testing juga skoran tutunya, testing game PUBG di tahun 2022. Emang agak sulit banget sih nyari smartphone murah sekarang ya, karena kebijakan IMEI sekarang agak ketat, dan kalau kita mau unlock IMEI itu biayanya sampai 1 juta. Bayangkan ya.
Jadi para seller HP BM kayak malas banget masukin HP ke Indonesia. Nah, ini nggak HP Zenfone 5Q. Nah, ini smartphone ada kelemahannya nih. Sinyal tidak terbaca dan shadow. Ini saya dapatkan dengan harga 850.000. Ya, sesuai dengan kondisi ya. Dan saya penasaran aja sih beli HP ini ya. Ya karena pertama kali launching itu booming banget. Booming itu kayak Max Pro M1. Kalau sekarang Asus itu kayaknya lesu banget yang ngeluarin HP murah gitu ya. Saya berharap sih ngeluarin HP sejutaan ya, tapi speknya gila banget ya karena ciri khas dari Asus ya, Asus Zenfone gitu ya. Dulu itu emang gitu. HP murah tapi speknya mantep banget. Kayak Intel gitu dulu kan ya, pakai Intel kan lumayan juga boomingnya kan. Habis itu baru Xiaomi ya masuk ke Indonesia gitu secara resmi gitu ya dulu ya. Kalau sekarang Asus itu ya kenalnya mahal, ROG gitu ya. Dan ini adalah tipenya ZC600KL 6 inch. Dan varian ini RAM 4GB, internalnya 64GB ini ya. Warna putih, LTE dual SIM, Full HD Plus. Ini ada headset juga ya dulu ya. Menggunakan Snapdragon 630. Kameranya ini 20 MP ya. Berapa ini? 20 megapiksel, 8 megapiksel sama 16 megapiksel dan 8 megapiksel. Oke, kita lihat dulu lah. Ini tidak dapat dicas. Ini apa sih minusnya? Ini kalau minusnya banyak ini sayang banget ini. Nih, tampilannya seperti ini. Nih ya. Ini paket penjualannya gini aja. Kalau minusnya nggak bisa dicas, nih nggak bisa dipakai dong. Aduh, udah berharap banget sih. Saya mau nyoba-nyoba sih, karena dulu nggak sempat beli. Baru sekarang bisa beli gitu loh. Nih, tampilannya masih cakep ya, walaupun jadul banget, tapi masih oke lah ya nih. Ada fingerprint, ada dual kamera ya. Kameranya terkenal keren, tapi ada minus-minusnya juga gitu ya. Terus ini ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, ini ada SIM tray yang nggak bisa pakai kartu, terus ada speaker, ada lubang charger. Kita coba saya charger dulu, apakah bisa apa enggak ya? Oke, kita coba hidupkan, moga hidup. Nggak hidup, lucu dong. Ya, baterainya habis, saya charger dulu. Balik lagi dengan Gadget Max di sini, dan ini adalah tampilan awal dari Asus Zenfone 5Q varian RAM 4/64GB. Saya dapatkan di online shop dengan harga yang terjangkau banget, yaitu adalah Rp850.000. Gimana? Murah ya? Resmi. Nah, smartphone ini pertama kali launching itu harganya lumayan tinggi cuy. Nah, kalau pertama kali launching 3 tahun yang lalu untuk varian 4/64GB itu harganya 2 jutaan. Terus yang sekarang ini saya beli 800 ribuan. Ini harganya ini ada minusnya, yaitu nggak dapet sinyal. Dari sini hanya WiFi only aja. Nah, padahal saya cek IMEI-nya, ini IMEI-nya terdaftar. Terus kedua IMEI itu terdaftar, tapi saya coba pasang kartu itu nggak bisa. Apakah ini penyakit dari Asus ya, yang HP murah-murah dulu? Karena ya nggak dapet sinyal, sayang banget kan. Padahal dari desain, bentuk ini cakep banget. Kalau dipakai tahun 2022, pakai ngojek, pakai sehari-hari sih masih oke banget. Kalau kondisinya ya nggak ada minus. Karena saya cek di Facebook atau OLX itu harganya untuk yang kondisinya oke itu 1 jutaan masih. Di bawah 1 jutaan kemungkinan layarnya retak atau baterainya yang kembung. Kalau ini baterai sih nggak kembung karena saya pakai seharian masih oke banget. Dari cas ke 100 ini turun 74%. Saya sudah install Antutu sama testing gaming juga dikit masih bisa gitu ya, padahal ya tapi ya ada minus kan, ada harga ada kualitas. Nah, kita langsung aja ke dapur pacu dari smartphone ini. Nah, smartphone ini pertama kali launching itu menggunakan Snapdragon 630. Ada juga yang 430 tapi saya suka lupa tipenya ya. Dan varian RAM yang saya dapatkan yang 4/64GB. Nah, untuk prosesor ini sih menurut saya sih sama kayak Snapdragon 625 ya. Hemat daya, pabrikasinya 12 nanometer. Beda banget sama Intel. Kalau Intel udah panas, ya nggak enak lah dipakai harian HP-nya ya. Padahal ini keren banget ya HP Asus untuk di bawah harga 2 jutaan. Mungkin ya nggak main segmen di bawah 2 jutaan. Logonya itu loh, iya keren menurut saya sih Asus gitu ya.
nggak bikin ROG versi murah gitu ya. Nggak ada ya, ya Asus sih mainnya sih masih di flagship gitu ya. Dan ini Androidnya Android Pie ya, masih ya Androidnya lumayan oke juga sih Android Pie ya. Nih Androidnya sudah Pie, jadi kalau dipakai harian sekarang masih cukup banget. Padahal ini HP 3 tahun yang lalu, tapi sistem update-nya masih lumayan oke banget. Dan di sini tuh menurut saya menu-menunya juga nggak terlalu banyak banget. Iklan juga nggak ada ya. Kalau Asus ada iklan bang ya? Kayaknya nggak ada Zen UI ya. Ini pakai Zen UI ya? Saya lupa nih juga nih. Buat phone Android 9. Ya, oke aja ya. Dari kemarin saya pakai masih mantap banget sih. Nyaman gitu ya pakai harian. Dan di sini baterainya kecil. Kalau dipakai harian ya pakai lama-lama sih baterai kecil. Ini baterai cuma 3300 mAh, jadi kalau kita bicara performa baterainya ini kurang banget di tahun sekarang. Tapi kalau dapat bekas di bawah 1 juta normal kan ini udah cakep banget sih. Kalau normal ya. Yang mungkin 900.000 dapat sinyal kan oke lah. Dan di sini layarnya ya, untuk layar ini 6,0 ya, masih 6 inch aja. Dan